nggak sih kalian membayangkan tiba-tiba saja di depan rumah kalian ditanamkan pohon sawit? Wah, ngaco, cucu. Oke, serius lah ya. Pernah nggak sih ketika kalian sedang haus, tiba-tiba minuman kalian diganti oleh etanol? Wah, oh my god. Cu yang bikin skrip bejir. Oke ya, serius lah ya. Bener serius cu, ini mah asli. Nah, pernah nggak sih ketika kalian yang cupu itu tiba-tiba saja diculik oleh jenderal? Wah. Bentar. Oh ya, benar. Jenderal, maksudnya itu jenderal yang sangat mantap jiwa dan brut. Baba Boy. So, kisah super hoki ini benar-benar terjadi kepada seorang pemuda culun dari desa bernama Tatsumi yang baru saja sampai ke ibu kota dan berniat untuk menjadi seorang tentara. Namun sayangnya nasib baik ini tidak berpihak kepada Tatsumi ya teman-teman. Sudah ditolak menjadi tentara karena tidak memiliki orang dalam. Ditambah Tatsumi ini juga kena tipu oleh seorang wanita bulut-bulut. ありゃあんた金持ち逃げされたんだよ。 Dan karena hal tersebut, kini Tatsumi tidak memiliki uang lagi untuk menginap. Dan dengan terpaksa, Tatsumi pun harus tidur di pinggir jalan seorang diri. Namun, baru saja Tatsumi ini memejamkan matanya, tiba-tiba saja Tatsumi dihampiri oleh seorang gadis bangsawan yang sangat baik hati banget. Di sini, gadis bangsawan yang kita panggil saja Alia berniat untuk mengajak Tatsumi guna pergi ke rumahnya. Tatsumi yang melihat betapa baik hati dan kawainya Alia ini tanpa ragu sedikit pun mengiyakan ajakan dari Alia. Oke, seperti biasa, gua maksudnya itu aing akan menjelaskan latar belakang tentang Tatsumi ini terlebih dahulu. Jadi sebenarnya Tatsumi pergi ke ibu kota itu bersama dengan dua temannya bernama Iyasu dan juga Sayo, yang mana mereka bertiga diutus oleh desanya untuk mengadu nasib ke ibu kota dengan tujuan jika suatu saat nanti Tatsumi dan kawan-kawannya ini sukses, Tatsumi dan kawan-kawannya diharapkan bisa mensejahterakan desanya yang kini tengah menghadapi krisis ekonomi. Karena apa tuh bang krisis ekonominya? Karena pajak dong yang ditetapkan oleh pemerintah yang di sini itu raja sangatlah tinggi ya boy. Nah, setelah mengetahui latar belakang dari Tatsumi, sekarang mari kita balik ke ceritanya teman-teman. Tapi kok kasusnya kayak nggak asing ya? Rajanya itu Raja Jawa. Stop it. Hari demi hari pun Tatsumi lalui menjadi penjaga dari Alia. Nah, dari sinilah Tatsumi tahu sedikit aib. Ingat ya cu ya, secuil doang cu. Yang mana kini tahta raja dipegang oleh seorang anak kecil karena orang tua si anak ini meninggal karena kecelakaan. Sehingga otomatis tahta raja pun diturunkan kepada anak tersebut. Diturunkan kepada anak? Wah. Oke, aing masih belum mau hilang ya cu. Nah, jadi maksudnya itu, namun masalahnya bukan di sini ya teman-temanku. Raja bocil ini yang tentunya sangat minim pengetahuan tentang mengelola negara dijadikan boneka oleh menteri bernama maksudnya itu bukan si beliau dong, yang bernama Hones. Enrique! 陛下は大臣に騙されております。どうか民の声に耳をお傾けください。おい大臣、あんなことを言っておるぞ。気が触れたのでございましょう。シャイだな。残されたあなたの美しい細君は私にお任せください。面倒を見て差し上げますよ。隅々までね。こんなことがまかり通ってもいいのか。 Di mana Hones ini dikenal sangat kejam dan juga picik. Ditambah di dalam ibu kota ini ada sebuah kelompok pemberontak yang menamai dirinya sebagai Necrai. 一応覚悟はしておけよ。 はい。 Tatsumi yang mendengar hal tersebut pada awalnya tidak terlalu menghiraukan rumor itu ya. Hingga saat di tengah malam yang sunyi, tiba-tiba saja ya betul saja, kediaman Alia ini langsung diserang oleh sekelompok anggota Necrai secara barbar dan juga brutal. Tatsumi yang melihat kejadian itu tentunya tidak tinggal diam dong ya, dan langsung melindungi Alia. Sehingga pertarungan Tatsumi melawan salah satu anggota Necrai ini pun tak bisa dihindari lagi.
村の連中が守ってくれたのさ。 Tapi di tengah-tengah pertarungan Tatsumi melawan salah satu member Necret, tiba-tiba saja kita diperlihatkan sesosok wanita berbrut-brut jumbo yang langsung melerai pertarungan mereka. Nah, di sini wanita ini itu mengajak Tatsumi untuk bergabung dengan anggota Necret dan memberitahu semua sisi gelap dari ibu kota. Yang awalnya si Tatsumi yang sudah termakan rumor ini menolak akan hal tersebut ya dan tidak mempercayai seluruh perkataan wanita brut-brut tersebut. Hingga ketika wanita brut-brut ini membuka isi gudang milik Alia, kita diperlihatkan Sayo dan Iyasu yang sudah dijebak terlebih dahulu oleh Alia, yang ternyata di balik paras kawannya si Alia ini adalah seorang psikopat ya teman-temanku. Tatsumi, oreda. Ieyasu? So, jadi begini, Iyasu dan Sayo itu sudah disiksa oleh Alia terlebih dahulu ya, dengan alasan betul, karena hobi Alia saja, yang mana Alia suka memungut pengemis atau orang-orang rantau dari desa di pinggir jalan dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan, padahal mah ya diberikan combo dewa boy. Dan dari sinilah mata Tatsumi itu terbuka tentang betapa bobroknya sistem ibu kota ini, yang mana di ibu kota ini menganut sebuah sistem orang kaya dan berpangkat bisa melakukan segalanya, sedangkan orang miskin hanya bisa diam dan juga pasrah diinjak-injak oleh si kaya. Nah, penjelasan Necret sendiri ya memang benar, Necret ini merupakan kelompok pemberontak. Akan tetapi kata pemberontak di sini memiliki artian lain ya boy, yang mana kelompok pemberontak Necret ini memiliki tujuan untuk menggulingkan sistem pemerintahan yang terlalu berat sebelah. Dalam artian lain, Necret adalah kelompok pemberontak yang memperjuangkan keadilan rakyat. Selain para anggota inti Necret yang ada di foto ini, Necret juga mempunyai cabang yang disebut dengan tentara revolusioner, yang mana para anggota tentara revolusioner ini adalah orang-orang yang sudah muak dengan sistem pemerintahan yang berat sebelah, dari jenderal yang sudah muak dengan tidak adanya keadilan sampai rakyat yang sudah muak karena selalu ditindas dan juga dikucilkan. Mungkin itu dia gambaran dari betapa gelapnya ibu kota serta kelompok Necret yang dicap oleh pemerintah sebagai pemberontak. Dan sekarang mari kita lanjutkan alur ceritanya ya teman-temanku yang budiman. もう気力だけで持っている状態だったな。 Tatsumi yang mengetahui temannya ini sudah pergi ke isekai karena ulah Alia tentunya tidak tinggal diam, yang mana kini kita diperlihatkan setelah melobikan Alia, pada akhirnya Tatsumi pun memutuskan untuk join dengan kelompok Necret. 大丈夫だ。すぐに良くなる。何が？ Oh iya, Aing hampir lupa untuk memperkenalkan para member Necret. Yang pertama, wanita yang bertarung dengan Tatsumi ini adalah Akame. Dan yang kedua adalah wanita yang memiliki brut-brut super sugoi dekai ini bernama Leone. Dan yang ketiga, wanita berkacamata ini bernama Sele. Tapi jangan tertipu dengan sikap kalemnya ya cu. Kalem-kalem gini, Sele adalah seorang yandere. Lalu loli ini bernama Main. Dan pria berambut hijau ini bernama Labok. Nah, kalau cowok yang berbadan kekar ini bernama Bulat. Dan Bulat ini adalah seorang pria penyuka Batang. この姿で会うのは初めてだっけ？俺は鎧に包まれてたやつだよ。ああ、ブラートだ。よろしくな。どうも。そいつゲイだぞ。おいおい、誤解されちまうだろ。なあ。 Serta yang terakhir, pemimpin dari organisasi Necret sekaligus mantan jenderal besar dari kerajaan bernama Najenda. ボスよ、おかえり。何か土産あります？ Oh iya, masing-masing anggota Necret ini memegang satu senjata kekaisaran atau kita sebut saja Tengu. Lalu, apa sih bang senjata Tengu itu? Ya biar mudah diingat, Tengu itu adalah senjata pay to win lah kalau di dalam game. Pokoknya OP parah cuy ini senjata dibandingkan senjata lainnya. Contohnya itu pedang milik Akame, yang kalau musuhnya ini terkena goresan sedikit saja, maka dapat dipastikan musuhnya itu akan auto berada di isekai. 心でも腐っていた自分には当然の報いか。 Senjata Tengu sendiri dibuat pada zaman Kaisar pertama untuk mempertahankan kejayaan kerajaannya. Senjata Tengu ini dibuat dari material-material yang didapatkan dari para monster-monster kelas berbahaya sampai artefak-artefak yang sangat teramat langka. Tidak sampai situ saja. Untuk memaksimalkan kekuatan dari senjata Tengu, Kaisar pertama ini memanggil para ahli bela diri hingga ahli sihir di seluruh dunia. Dan dari situlah tercipta 48 senjata Tengu yang dimiliki Kaisar saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu dan peperangan yang terjadi, setengah dari total senjata ini hilang dan sisanya menyebar luas ke seluruh benua.
だが500年前の大規模な内乱によりその半分近くは各地に姿を消してしまったというわけだ。 Oke, sekarang kita balik lah ya ke ceritanya. Singkat cerita, misi pertama Tatsumi sebagai anggota Necret pun tiba, di mana Necret ini memiliki permintaan dari seseorang untuk melobbykan orang bernama Ogre yang merupakan pemimpin regu tentara yang korup, serta Gamal yang seorang pedagang minyak penyuka penggenjotan duniawi. 会社がオーガによってでっち上げられる。私の婚約者も濡れ衣を着せられ死罪になりました。どうかこの晴らせぬ恨みを。わかった。 Di dalam misi ini, Necret menugaskan 3 membernya yaitu Leone, Akame, dan juga Tatsumi, yang mana mereka dibagi menjadi 2 regu yang berisi Leone dan Akame yang akan melobikan Gamal, sedangkan Tatsumi, sang member baru, akan melobikan tentara korup seorang diri. Leone dan Akame yang sudah berpengalaman dalam hal ini tentunya tidak kesulitan yang melobikan Gamal, sang ube penyuka penggenjotan duniawi, tapi yang membuat kita semua terkejut adalah Tatsumi dengan tekad yang besar dan bulat tetapi tidak menonjol untuk membalaskan kematian kedua temannya yaitu Yasu dan juga Sayo yang meninggal karena ketidakadilan dan kekejaman ibu kota. Yang mana kini kita diperlihatkan Tatsumi yang berbadan jauh lebih kecil ini bisa membuat Ogre tentara korup berbadan berkali-kali lipat dari Tatsumi berhasil dikalahkannya dengan mudah. こいつらみんな同じだ。貴様みたいなクズは俺が切り刻む。 Lalu scene pun berganti ke esokan harinya, yang mana baru saja Tatsumi ini menarik nafas karena berhasil melobikan pemimpin tentara korup. Tiba-tiba saja markas mereka disergap oleh sekelompok bandit, yang mana tujuan bandit-bandit ini adalah untuk menjual informasi tentang markas Necret kepada pemerintah. Namun para bandit ini bukanlah tandingan bagi para member anggota Necret ya. Dengan senjata Tengu di tangan, puluhan bahkan hingga ratusan bandit itu dapat dilobikan dengan begitu mudahnya. Anki! これがナイトレイド。 Singkat cerita, misi demi misi pun telah Tatsumi lewati bersama para anggota Necret. Dari membunuh kenalan Menteri Hones yang korup dan suka mencukur kukria yang ia culik dan memperjualbelikannya. まさか無関係の人たちまで巻き。 私はね、射撃の天才なのよ。 Hingga bertarung dengan master bela diri Kokenji. Tatsumi yang memang notabene-nya sangat ahli dalam ilmu berpedang dan dibantu oleh para anggota Necret lainnya pun pada akhirnya dengan mudah bisa melobikan mereka semua. Mate! 出してただで済むと思うな。 Dengan terbunuhnya para petinggi-petinggi korup tidak membuat ibu kota itu menjadi aman. Di tempat lain, kini kita diperlihatkan seorang pria pengguna senjata Tengu yang biasa dikenal dengan sebutan Jang Sang Penjagal. 場所のようだ。切っても人多いくらいだしな。愉快。 Nah, seperti biasa, kita bahas dulu latar belakang dari si Jang ini. Dulu, Jang adalah seorang algojo yang biasa memisahkan kepala seseorang. Namun, ketika tahta raja diduduki oleh Raja Bocil, orang-orang yang akan dieksekusi Jang ini makin hari makin banyak ya teman-teman. Yang mau tidak mau, Jang harus memisahkan kepala mereka dengan dibarengi teriakan-teriakan orang yang memohon untuk hidup. Dan dari sinilah, psikis Jang ini kena dan menjadi seorang psikopat. Nah, Najenda yang menerima laporan dari anak buahnya itu pun meminta kepada seluruh anggota Necret untuk mengirim si Jang itu ke Isekai. Para anggota Necret yang mengetahui hal tersebut pun dengan gagah beraninya menerima pekerjaan ini. 危険なやつだな。探し出して倒そうぜ。まあ待て辰巳。兄貴。二人一組で行動しねえと。お前危ないぜ。今別の意味で危ない気がする。 Hingga malam hari pun tiba dan kini kita diperlihatkan para anggota Necret yang dibagi menjadi peregu. Yang regunya itu berisikan 2 orang. Nah, di saat mereka semua tengah mencari Jang, tiba-tiba saja Tatsumi melihat Sayo yang menuntunnya ke suatu tempat. Sayo. Akame yang ditugaskan satu regu dengan Tatsumi menyadari bahwa ada yang tidak beres dengan Tatsumi. Di sisi lain, Tatsumi yang melihat Sayo masih hidup pun sontak langsung memeluknya. Hingga kita diperlihatkan 熱烈だな。
こんばんは。 Ya ternyata sosok Sayo yang Tatsumi lihat ini adalah Jang yang menggunakan ilusi untuk memperdaya Tatsumi. Yang tentunya itu semua adalah kekuatan dari Tengu milik Jang. Nah, selain bisa memanipulasi pikiran seseorang, Tengu milik Jang ini juga bisa membaca pikiran serta bisa melihat beberapa detik ke masa depan. Tatsumi yang melihat Jang yang ada di hadapannya pun langsung menyerang Jang dengan begitu cepat. Tapi ya karena kali ini lawan Tatsumi adalah pemegang senjata Tengu, Tatsumi pun harus rela dikombo dewa oleh si Jang ini. Dan hampir saja Tatsumi pergi ke isekai menyusul teman-temannya kalau saja tidak ada Akame yang menolong Tatsumi. Nah, dengan kemunculan Akame yang menolong Tatsumi, pada akhirnya Akame lah yang akan melawan Jang. Di tengah-tengah pertarungan yang dahsyat ini, Jang lagi dan lagi menggunakan ilusinya untuk memperdaya Akame dengan membuat Akame melihat sosok orang yang paling ia cintai. Namun, karena Akame ini tahu bahwa ini semua adalah ilusi, pada akhirnya Akame pun tanpa ragu untuk menebas Jang hingga Jang pun auto masuk ke isekai. Di sisi lain, kini kita beralih kepada Regu Sele dan juga Main. Di saat mereka tengah berpatroli, tiba-tiba saja mereka dicegat oleh seseorang yang bernama Seryu dan senjata Tengunya yang merupakan binatang bernama Koro. Yatto meguri aeta da Night Raid! Teito Keibitai Seryu Yubikitasu! Zettai seigi no nano moto ni aku wo koko de tanzai suru! Jadi Seryu ini merupakan murid dari Ogre yang dilobikan oleh Tatsumi. Akan tetapi Seryu ini sangat berbeda loh dengan komandannya yang korup, yang mana Seryu merupakan wanita yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Tapi sayangnya Seryu termakan oleh omongan pemerintah dan menganggap bahwa Negret itu memang benar-benar kelompok pemberontak. Dan ya karena dendamnya yang tinggi kepada Negret, pada akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindari lagi. Pada awalnya si Sele dan Main ini bisa berada di atas awan ya dan hampir saja mengirim Seryu ke isekai. Namun ketika Koro berubah menjadi bentuk terkuatnya, mereka berdua pun kewalahan dan Sele harus rela tusun karena dimakan oleh Koro. Di akhir hayatnya, Sele ini menggunakan sisa tenaganya untuk menyelamatkan Main dengan cara mengeluarkan efek cahaya di Tengunya. Sehingga dengan pengorbanan Sele ini, Main pun berhasil melarikan diri. Setibanya di markas Negret, Main pun langsung mengatakan kepada teman-temannya bahwa kini Sele sudah berada di isekai. Wah, para anggota Negret lain yang mendengar kabar mengejutkan itu tentunya auto terpukul dong ya. Terutama Tatsumi kita ini, karena bisa dibilang Tatsumi sudah cukup dekatlah dengan Sele. Yatta yatsu wa dare da yo? Main. Na, Main! Oi! Mate Tatsumi. Kiite dou suru ki da? 決まってるだろうが敵討ちだこのまま黙ってろって見苦しいぞ辰巳取り乱すな Tatsumi yang mengetahui betapa lemah dirinya pada akhirnya meminta bulat yang gagah perkasa atas bawah ini sekaligus penyuka batang untuk melatih dirinya. Hingga kita diperlihatkan Tatsumi yang sedikit demi sedikit mulai mengupgrade kondisi fisiknya dan juga mentalnya. Lalu scene pun dipindahkan kepada sesosok wanita yang mantap jiwa raga yang tentunya memiliki paras yang kawaii, berbodi aduhai dan brut-brut yang gak usah ditanyalah betapa Sugoi dekainya. Bernama Mai Ayang Esdet, yang mana kini kita diperlihatkan Esdet yang berhasil dengan mudahnya menguasai suku bagian utara yang dipimpin oleh seseorang pangeran bernama Uma Saika yang dikenal dengan pangeran yang belum pernah dikalahkan sama sekali. Akan tetapi di mata Esdet gelar hanyalah sebatas nama saja, dan benar boy Umika yang terkenal belum pernah dikalahkan sama sekali pun dapat dijadikan budakan oleh Mbak Esdet ku sayang ini. どこかに私を満足させてくれる敵はいないものか。
Nah, seperti biasa, kalau ada karakter penting, pasti Aing akan bahas terlebih dahulu ya, biar kalian lebih mengenal dan nggak bingung gitu dengan si karakter ini. Jadi, Esdet merupakan seorang wanita yang besar di luar ibu kota, lebih tepatnya di suatu suku yang tinggal di daerah yang bersalju. Yang mana Esdet kecil ini sudah dididik untuk berburu dan ditanamkan ideologi yang berbunyi sekuat apapun kalian, jika kalian mati di pertempuran, maka kalian akan dianggap lemah. Nah, pada suatu hari sepulang Esdet berburu, tiba-tiba saja desanya diserang hingga menewaskan sang ayah. ですざまねえ負けた俺たちが弱かったってことだ仕方ねえ強く生きろよエスです Setelah kejadian tersebut, Esdet kecil terus berburu seorang diri hingga tak ada lagi hewan yang tersisa. Nah, sejak saat itu, Esdet pun mengadu nasib ke ibu kota. Tapi karena Esdet terlalu overpower, Esdet langsung diangkat menjadi seorang jenderal. に適合したようですな。最強戦士の誕生を祝って、乾杯。 Yang kebetulan saat itu berpartner dengan Najenda sebelum Najenda bergabung ke dalam organisasi Necret. Dan fun fact aja nih teman-teman, satu-satunya hal yang ditakutkan Najenda adalah kekuatan dari Esdet itu sendiri. 私の前では全てがなんという威力だ Oke, mungkin itu dia lah ya profil singkat tentang My Bini. Dan sekarang mari kita balik ke alur ceritanya. Sepulangnya Esdet menaklukkan suku utara, Esdet pun langsung disambut baik oleh Raja Bocil dan juga si Hones. Di sini Esdet diberikan sebuah imbalan emas yang tentunya tidak main-main ya teman-teman. Namun Esdet tidak mau menerima hal tersebut dan lebih memilih untuk dicarikan calon pacar saja ya, dengan persyaratan yang intinya itu pria tersebut harus berasal dari luar ibu kota, bisa bela diri, polos, lebih muda dari Esdet, dan memiliki senyum yang tulus. Hones dan Raja Bocil yang mendengar hal tersebut tentunya menyanggupi permintaan dari Esdet. Walaupun ya agak sedikit kaget lah gitu mendengar jenderal yang begitu overpower meminta seorang laki-laki. Sama Aing mau. Oh iya, Esdet ini memiliki 3 pengawal pribadi yang bernama Lever, Deidara, dan juga Nyau. Yang tentunya kekuatan mereka itu tidak dapat kita remehkan lah ya. Di sisi lain, Necret ini mendapatkan sebuah misi untuk mengawal seseorang yang penting yang rumornya orang ini akan diburu oleh Esdet dan juga pasukannya. Di sini, Najenda pun menugaskan Bulat dan juga Tatsumi untuk mengawal orang penting tersebut. Sesampainya di TKP, Tatsumi langsung disambut oleh Deidara, salah satu anak buah Esdet. Dan ya, pertarungan pun tak bisa dielakkan lagi. てめえに当ててやる自滅しろバカかてめえは Yang sudah mengupgrade skillnya ini masih tetap lemah di hadapan Deidara. Akan tetapi untungnya ada Bulat yang mengcover Tatsumi sehingga Deidara ini berhasil dilobikan oleh Bulat. 骸骨パンチ Namun alangkah terkejutnya Bulat saat mengetahui bahwa Liver ini adalah mantan komandannya dulu saat masih menjadi seorang prajurit. Jadi Bulat itu dulunya seorang prajurit yang sangat ditakuti ya bersama dengan Liver. Namun karena suatu hal Liver ditangkap dan dihasut oleh Esdet untuk menjadi pengawal pribadinya. Dengan iming-iming akan diberikan kekuatan dan juga jabatan yang cukup menjanjikan. Dan ya karena Liver ini haus akan hal tersebut, pada akhirnya Liver mengiyakan ajakan dari Esdet dan menjadi pengawalnya. Bulat yang mengetahui mantan komandannya ini berkhianat tentunya sangat merasa kecewa sehingga terjadilah pertempuran hebat di antara mereka berdua. おい正解弾 Yang pada akhirnya pertarungan ini pun dimenangkan oleh Bulat. Tapi karena Bulat ini terkena serangan yang cukup fatal dari Liver, Bulat yang mengetahui umurnya tidak akan panjang lagi menyerahkan Tengu Jirah miliknya yang bernama Inkruiso. Anjing bacanya gimana cuy ini? Bentar. Inkruisio. Dan ya dengan rasa sedih yang sangat mendalam dan dengan terpaksa Tatsumi pun menerima Inkruisio ini hingga kita diperlihatkan
Ya, dengan senjata Tengu yang cukup overpower tersebut, dengan mudahnya Tatsumi mengalahkan Nyau, sekaligus berjanji kepada Bulat bahwa suatu saat nanti ia pasti akan melampaui Bulat. だから今は泣いていいよな兄貴。 Hari demi hari pun Tatsumi lewati dengan latihan yang lebih keras lagi. Setelah latihan seharian, Tatsumi pun menyempatkan diri untuk berkunjung ke toko buku milik Labok yang di sana sudah ada Leone. ようこそテートの隠れ家へ。 姉さんくつろぎす Di ぎ。 sini Labok memberi informasi kepada Tatsumi tentang sebuah sayembara yang tengah diadakan Esdet dengan hadiah yang cukup lumayan lah. Tatsumi yang mendengar kata hadiah ini pun langsung mengikuti sayembara tersebut. Karena ya Tatsumi teringat dengan warga desa Tatsumi yang perlu Tatsumi kirimin uang. Oh ya, Aing hampir lupa cu. Jadi setelah Esdet mengetahui bahwa pengawalnya gugur semua, pada akhirnya Esdet pun merekrut pengawal baru yang diberi nama Jagger. 故に特殊警察イエーガーズ Dan nama-nama pengawal baru Esdet adalah yang pertama yaitu Wave dengan Tengu mirip seperti Tatsumi tapi versi lebih up-nya lagi. Lalu yang kedua ada Seryu, yang ketiga ada Dr. Stelis, yang keempat Boss, yang kelima ini Kurome yang merupakan adik dari Akame, yang keenam adalah Ran. Sedikit penjelasan tentang Kurome. Jadi dulunya Kurome dan Akame ini merupakan kakak beradik yang tidak bisa dipisahkan, dan bisa dibilang Kurome dan Akame ini adalah dua maut yang tak bisa dikalahkan juga ya. Namun karena Akame semakin lama semakin tahu tentang kebusukan ibu kota, pada akhirnya Akame pun pindah haluan untuk pergi ke Night Ride. Sedangkan adiknya Kurome tetap pada pendiriannya untuk tetap tinggal menjadi budak ibu kota. Dan dari situlah rasa cinta mereka berdua ini berganti menjadi rasa ingin membunuh satu sama lain. Oke, kita balik ke ceritanya. Dan kini kita diperlihatkan Tatsumi yang tengah mengikuti sayembara. Esdet yang melihat Tatsumi ini sebagai tipenya pun mulai memperhatikan Tatsumi. Hingga kita diperlihatkan 勝者辰巳。やったぜ。 Yap, Esdet yang melihat senyuman polos dari Tatsumi pun auto jatuh cinta ya kan kepada Tatsumi. 今から私のものにしてやろう。待って。ダメだ。また今私の部屋で語ろう。二人きりでな。 Tatsumi yang kini ditawan oleh Esdet dan mengetahui bahwa Esdet ini tengah jatuh cinta kepada Tatsumi, mencoba merayu Esdet agar berpindah haluan ke Night Ride. Tapi sebucin-bucinnya Esdet, jiwa Esdet ini masihlah seorang jenderal lah ya. 辰巳。帝国の将軍相手に何を言ってるんだお前は。 Sehingga rayuan apapun yang dilontarkan Tatsumi sama sekali tidak berpengaruh ya kepada Esdet. Karena selain posisi Esdet yang seorang jenderal, kini satu-satunya yang Esdet inginkan itu adalah, ya betul tebakan kalian cu, manuk Tatsumi. 聞きたいことが。エスデスさんは俺のことが好きなんですよね。好きでなければこういうことはしないな。 Singkat cerita, kesempatan kabur Tatsumi pun tiba ya, meskipun Tatsumi harus menerima luka yang cukup berat yang Tatsumi dapatkan dari Wave dalam bentuk jirahnya. 伸びてみんなに情報を。あくまでも戦わないんなら一方的に行くぞ。やばい。手応えバッチリ。川の中に蹴り込んじまったが決して見失あれいね。 Namun pada akhirnya Tatsumi ini berhasil kabur berkat Leone yang menyelamatkan Tatsumi. Akan tetapi, Dr. Stelis yang sudah menaruh curiga kepada Tatsumi dari awal mengikuti Tatsumi diam-diam bersama dengan pasukannya. どうも怪しいと思ってたのよね。ただの鍛冶屋にしては環境適応力ありすぎだもの。ビンゴ。ナイトレイドのアジト見っけ。 Lalu scene pun berganti kepada Leone yang akan mandi di malam hari. Tapi tiba-tiba やりましたスタイリッシュ様。このトローマが一人仕留めました。
Ya, markas Necret ini pada akhirnya diserang oleh para pasukan dari Stelis. Karena persiapan yang kurang, para member Necret ini cukup kewalahan ya dengan pasukan Stelis yang begitu banyak. Hingga tiba-tiba saja Najenda datang dengan menunggangi ikan pari-pari raksasa dan membawa dua member baru yang diketahui bernama Chelsea si Lollipop dan juga Susanoo. Ya, sebenarnya sih Susanoo ini bukanlah manusia ya, melainkan Susanoo ini merupakan senjata Tengu yang diciptakan oleh Kaisar yang didesain sebagai pengawal pribadi Kaisar. Nah, karena kedatangan dua member baru Necret inilah, pada akhirnya Necret pun berhasil membalikkan keadaan. Dan Dr. Stelis yang melakukan ulti jadi Titan pun berhasil dikirim ke Isekai. Homer. まだまだいろんな人体実験 Di sisi lain, Esdet yang mengetahui bahwa Dr. Stelis sudah berada di Isekai karena ulah Necret ditambah laki-laki yang ia sayang pun kabur, tentunya sangat merasa marah luar biasa dan berniat untuk menanggapi secara serius kelompok Necret ini. はい。次に失態を犯したら私自らお前を処罰する。肝に銘じておけ。はい。 Oh iya, di sini Esdet itu belum mengetahui ya bahwa Tatsumi ini adalah salah satu anggota dari kelompok Necret. Lanjut, Esdet pun membagi kelompoknya menjadi dua regu. Regu pertama beranggotakan Kurome, Boss, dan juga Wave. Sedangkan regu kedua berisikan Esdet, Seryu, dan juga Ran. 特攻しろと言ってるわけじゃないからな。帝都にあだな最後のネズミだ。着実に追い詰め仕留めてみせろ。了解。 Nah, di saat regu pertama ini tengah menyusuri tebing, tiba-tiba saja 一発で楽にしてあげる。ya, regu pertama disergap oleh kelompok Necret dan dari sini pula lah pertemuan pertama Akame dengan adiknya Kurome. お姉ちゃん、黒目。 すごく会いたかったよ。 Di sini dapat kita ketahui bahwa senjata Tengu milik Kurome ini memiliki sebuah kekuatan untuk menjadikan tubuh orang yang sudah meninggal menjadi bonekanya. Ya, mirip-mirip Edo Tensei lah dari anime Naruto. ナタラ。もう土に返してやれ。一緒に育った仲間だろ。 Dan karena kedua kubu ini sudah saling berhadapan, maka peperangan antara kedua kubu pun tak bisa dihindari lagi. 確かに奴は強敵ではあるが俺一人で倒せる皆には他を当たらせる Singkat cerita, setelah peperangan ini terjadi cukup lama, dapat dilihat bahwa kini Necret lah yang berada di atas awan. Dan peperangan ini ditutup dengan bos yang meledakkan senjata Tengunya hingga terjadilah ledakan yang luar biasa. 破壊する Tapi tenang saja, para anggota Necret ini masih tetap pada hidup kok. Balik ke Boss. Sedikit gambaran aja tentang Boss. Jadi dulunya Boss ini bergabung dalam tentara pembakar yang sudah banyak membakar desa-desa yang terserang penyakit. Yang tentunya Boss ini tidak pandang bulu dalam menyate warga-warga di sana ya. Mau loli ke, mau milf ke, onechan ke, semuanya disate oleh Boss tanpa ampun. Sebenarnya Boss ini adalah orang yang baik kok. Boss ini memiliki sifat penyayang dan sangat peduli sekali dengan anggota Jagger yang lain. Sedikit fun fact juga nih ya cu, kalau Bos gini ya, Bos gini cu, mempunyai istri yang sangat mantap jiwa raga, Kang, dan seorang anak yang kawaii. Sedangkan kalian masih ritual pakai sabun. Samain juga. あなたややどうしてここへあなたったら一緒に作ったお弁当忘れていっちゃうんだもの。これはしまった
Oke lah ya lanjut. Nah, di saat bos ini tengah tertatih-tatih karena efek ledakan yang ia buat, tiba-tiba saja bos menemukan seorang anak kecil yang kakinya terluka dan sepertinya tersesat juga sih di dalam hutan. Bos yang memiliki hati yang lembut ini tentunya tidak tega dong membiarkan anak kecil ini terluka di tengah hutan dan berniat untuk menolongnya. Namun ketika bos ini menolongnya, kita diperlihatkan 治らないんだ Yap, ternyata sesosok loli ini adalah Chelsea yang menyamar. Dan tragisnya lagi adalah sesosok loli yang tadi kita lihat itu merupakan loli yang menjadi korban akibat pembakaran dari bos. Lanjut, setelah berhasil melobbykan bos, Chelsea berniat untuk melobbykan Kurome, adik dari Akame. Dengan cara Chelsea merubah dirinya menjadi bos dan saat ada kesempatan, Chelsea pun langsung 楽になるおまじないをしてあげるね。さよなら Tapi tidak semudah itu, Kocokers. Meskipun Chelsea ini sudah menyerang titik vital Kurome, namun karena Kurome ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia lainnya, pada akhirnya Kurome pun mengeluarkan ultinya dan dengan sisa tenaga yang Kurome miliki, ia mengeluarkan sisa-sisa bonekanya untuk melobikan Chelsea. 半分人間やめてるなんて変身して逃げ延びる Chelsea yang bukan tipe petarung ini tentunya langsung melarikan diri. Namun naasnya Chelsea tertangkap hingga kita diperlihatkan Satu jam kemudian. Iya, dijadikan lollipop Kang si Chelsea ini oleh Kurome. Nah, Tatsumi yang melihat kejadian ini semakin terkena mental lah dan ingin segera mengakhiri perang tersebut. Namun apa daya, meratapi kepergian Chelsea bukanlah hal yang dapat membuat Tatsumi menjadi kuat. Sehingga ia terus berlatih, yang kali ini Tatsumi dimentori oleh Susanoo. Hari demi hari pun berganti. Di sini anggota Necret yang tersisa berencana untuk melobikan seorang pendeta gadungan yang membuka sekte sesat. Namun untuk melobikan pendeta gadungan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Yang mana pendeta ini dilindungi oleh pemerintah dan tentunya ada SD serta para Jaeger. Ditambah 4 pengawal pendeta yang tentunya kekuatan mereka ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Yang mana 4 pengawal pendeta ini memiliki kekuatan yang setara lah dengan para pemegang senjata Tengu, meskipun mereka ini tidak memegang senjata tersebut. Namun dengan kepintaran Labok, ketangguhan Akame, serta kerjasama dari para anggota Necret, pada akhirnya mereka berhasil melobikan 3 dari 4 pengawal pendeta. みっともない Kawaii na. バイバイ ナイフには糸を結んでたんだ。バイバイ。 sekaligus melobikan sang pendeta itu. Di sisi lain, saat Tatsumi dan Main tengah menuju ke titik pertemuan, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan kehadiran Seryu dan juga 1 pengawal pendeta yang masih tersisa. 火薬の匂い正義一斉射撃羅刹4機のラスイチ鈴鹿 Main yang melihat adanya Seryu di depan matanya berniat untuk melawannya demi membalaskan kematian Sele. Sementara Tatsumi akan melawan 1 pengawal pendeta yang masih tersisa. Singkat cerita, setelah Tatsumi berhasil mengalahkan pengawal Kawaii ini,
Kini kita beralih ke pertempuran hebat Main melawan Seryu. Dengan penuh amarah, Main mengeluarkan serangan bertubi-tubi kepada Seryu dan juga Koro. Hingga pada akhirnya, Seryu dan Koro pun berhasil main pojokan. Di akhir hayatnya, Seryu yang tubuhnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa ini mengaktifkan bom yang ada di dalam dirinya itu. Dan dalam 1 menit, bom yang ada di dalam tubuh Seryu akan meledak. Main yang sudah kehabisan tenaga tentunya sudah tidak kuat lagi yang menghindari bom tersebut hingga kita diperlihatkan Yap, untung saja kedatangan Tatsumi ini di waktu yang pas, sehingga Tatsumi pun berhasil menyelamatkan Main. Nah, dari sinilah Main ini menaruh rasa kepada Tatsumi tampan kita ya teman-teman. でも本当助かったわ。ありがとう。 Singkat cerita, hari demi hari pun berlalu. Di sini pada akhirnya, Necret berencana untuk mengakhiri perang ini dengan mencoba untuk menyerang kerajaan dari dalam. Najenda menugaskan Labok dan Tatsumi untuk misi penting ini. Tatsumi dan Labok tanpa banyak mengeluh pun langsung pergi melaksanakan tugas sucinya ini. Di tengah perjalanan, Labok menanyakan kepada Tatsumi mengenai apa yang akan dilakukan Tatsumi jika perang ini akan berakhir. Tatsumi yang mendengar hal tersebut pun nampak kebingungan yang menjawab pertanyaan Labok. Nah, kalau Labok sendiri berencana untuk mengembangkan toko bukunya yang sudah ia rintis dari nol. Dan setelah usahanya sukses, Labok akan menyatakan cintanya kepada Najenda. Karena ya memang Labok ini sudah menyukai Najenda dari dulu ya cu ya. Dan salah satu alasan Labok masuk ke dalam Necret ini adalah demi selalu berada di sisi Najenda. Ketika mereka tengah asik-asiknya berbicara, mereka pun langsung disambut oleh orang dalam istana. Dan diam-diam Necret ini sudah mengumpulkan para tentara revolusioner di dalam istana. Namun ketika mereka tiba di tempat pertemuan, いつもなら合言葉代わりのノックが返ってくるはずなのに。下がって。ここはもうバレて。ya ternyata Labok dan Tatsumi ini sudah dijebak oleh wanita yang nggak kawaii dan nggak sugoi lah pokoknya. Jadi skip aja lah. Lanjut, sehingga kini kita diperlihatkan Tatsumi dan Labok yang sudah terkepung oleh para prajurit. Ditambah keberadaan anak dari Menteri Serakah bernama Sura serta seorang jenderal besar bernama Budo. やはりネズミが入り込んでいたか。 Fun fact aja nih guys, kekuatan Jenderal Besar Budo ini sudah setara dengan Esdet. Sedangkan Sura sendiri memiliki sebuah Tengu yang cukup memiliki skill yang merepotkan lah. Yaitu Tengu ini bisa berteleportasi dan dapat mengatur waktu. マーキングしてないとこなら追っては来られないだろ。 Yang oleh karena itu, untuk pertama kalinya Tatsumi ini kalah dalam pertempuran dan Labok sendiri meskipun berhasil melobihkan Sura, tapi dengan berat hati Labok harus menyusul rekan-rekannya ke dalam isekai. あとは頼んだぜ、辰巳。 Singkat cerita, Esdet yang mengetahui pria idamannya ini ditangkap karena menjadi bagian dari Necret langsung menghampiri Tatsumi dan menawari Tatsumi untuk berpindah haluan ke sisinya. ここは辛いだろう。私の仲間になれ。そうすれば今までの罪を全て許してやる。あんたの仲間になるつもりはない。 Esdet yang mendengar jawaban Tatsumi pun dengan muka marahnya mengatakan jika Tatsumi ingin dieksekusi, maka Esdet lah yang akan mengeksekusi Tatsumi, sembari pergi meninggalkan Tatsumi. 処刑は私自ら行う。あとはお前の命の強さにかけよう。 Singkat cerita, hari pengeksekusian Tatsumi pun tiba. Anggota Necret yang tersisa tentunya tidak tinggal diam dong yang mengetahui anggotanya ini akan dieksekusi. Namun membebaskan Tatsumi ini tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Yang mana anggota Necret ini harus berhadapan secara langsung dengan Jenderal Besar Budo serta Esdet. Dan dari pertempuran ini Tatsumi pun pada akhirnya berhasil dibebaskan.
Namun bayarannya itu tidaklah murah ya boy. Main dan Susanoo harus menjadi korban demi menyelamatkan Tatsumi. Nah, ada yang menarik nih cu. Saat Main akan pergi ke isekai, Main memberitahu Tatsumi tentang perasaannya. ねえ、私、辰巳のこと好きになってよかった。マイ。大好きよ。マイ。 Dan setelah kepergian Main, kini anggota Necret yang tersisa hanyalah Leone, Akame, Tatsumi, dan Najenda saja. Di sini Najenda berencana untuk mengatur kembali tentang menyerang ibu kota, yang mana dari diskusi ini terjadilah sebuah keputusan untuk menyerang ibu kota, namun dengan lebih barbar lagi, di mana Najenda ini ikut melibatkan tentara revolusioner. Akan tetapi sehari sebelum perang besar dimulai, Akame mendapatkan sebuah pesan dari adiknya Kurome untuk menemuinya di sebuah gereja, tempat mereka bertemu pertama kali. Singkat cerita, mereka berdua pun bertemu dan mulai agak-agak nostalgia lah dengan tentang masa lalu mereka. Dan setelah mereka curcol bareng, pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. その体では苦しいだろう。楽にしてやる。殺し合おう、お姉ちゃん。 Akame yang jauh berada di atas angin ini pada akhirnya memenangkan pertarungan tersebut dan mengirim adiknya sendiri ke isekai. Tatsumi yang melihat ekspresi Akame yang biasanya kalem tetapi kini tengah bersedih meratapi adiknya yang ke isekai, langsung menenangkan Akame. Dan di sini kita bisa melihat sisi lain Akame yang biasanya kalem kini menangis bak anak kecil. Hari esok pun tiba dan kini kita diperlihatkan keadaan ibu kota yang sudah benar-benar kacau. Dari rakyat yang demo di mana-mana menuntut keadilan hingga perang saudara antara pihak Necret dan juga tentara ibu kota. Di sisi lain, Raja Bocil yang sudah benar-benar dipengaruhi oleh Menteri Hones sangat murka kepada rakyat-rakyatnya yang tengah mengkudeta kedudukannya. Hingga kini kita diperlihatkan Raja Bocil ini mengeluarkan Tengu pertama yang hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki darah kerajaan saja. Yang mana Tengu ini memiliki jirah raksasa dan tentunya memiliki kekuatan yang sangat besar. Sini, Tatsumi dan Wave pun berusaha untuk menghentikan tindakan bodoh Raja Bocil ini. Yang karena tindakannya ini setengah dari ibu kota benar-benar hancur diledakkan oleh si Raja Bocil ini. Singkat cerita, setelah melakukan pertarungan mati-matian, pada akhirnya Tatsumi ini berhasil mengalahkan Tengu raksasa milik Raja Bocil tersebut. Tetapi karena Tengu ini terlalu besar, kerobohan Tengu ini hampir saja ya cuy menimpa rakyat yang ada di bawahnya. Tatsumi yang sudah babak belur pun tentunya tidak tinggal diam begitu saja. Yang mana dengan mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk menahan Tengu ini menghantam rakyat-rakyat tak berdosa, sehingga karena usaha Tatsumi ini para rakyat berhasil diselamatkan. Tapi tidak dengan Tatsumi itu sendiri. 悪い。約束破っちまったな。約束しただろ。生きて戻ると言ったのに。辰巳。
Esdet yang mengetahui Tatsumi ini sudah berada di isekai tentunya sangat terpukul dong ya. Dan Esdet pun melakukan pertarungan terakhirnya dengan Akame. になろうという世界にお前という人間は生かしておくわけにはいかない。ごたくはいい。私を否定したいのなら強さで示してみせろ。 Singkat cerita, dalam pertarungan yang sangat sengit itu, Esdet pun akhirnya kalah, dan di akhir hayatnya Esdet memilih untuk membukukan dirinya dengan Tatsumi dan melebur bersama. 辰巳、そばにお前がいてくれたらよかったのだがな。 Di sisi lain, Leone yang mengejar Menteri Hones pun pada akhirnya berhasil melobbykan Menteri Hones, namun dengan luka tembakan yang cukup parah di perutnya. Meskipun di dalam keadaan yang sakarat, Leone ini masih sempat untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Akame karena kini tujuan Necret sudah tercapai. じゃあな、親友。そんな顔すんなよ。ま、みんなと会えるしね。 Dan setelah mengucapkan hal tersebut, Leone pun menghembuskan nafas terakhirnya di tempat yang sunyi dengan wajah yang tersenyum. Lalu bagaimana Bang Raja Bocil ini? Ya, Raja Bocil ini harus rela dieksekusi di depan umum sebagai akibat dari tindakannya. Dan di akhir scene, kini kita diperlihatkan Akame izin pamit kepada Najenda untuk berkelana seorang diri dan akan memikul seluruh beban dari tindak kejahatan Necret yang sudah banyak melakukan pembunuhan. Dan setelah semua kejahatan ibu kota berhasil dihapuskan, anime Akame nggak kekil pun berakhir. Mamang capek, cumult aing asli dah.